yang kita datangi ini adalah tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa itu yang saya muliakan, ketika nikmat itu diambil oleh Allah, maka bisa jadi yang namanya tadinya nikmat menjadi nikmat. Nikmat itu artinya siksa. Berbeda dengan nikmat dengan nikmat. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, ketika makan dapat makanan yang enak, jangan bilang makanannya nikmat. Kalau nikmat, kalimatnya nikmat artinya siksa. Bagaimana kita mengucapkannya? Harus makanannya nikmat. Jangan sampai ibu-ibu yang saya muliakan, nikmat yang kita rasakan diubah oleh Allah menjadi nikmat. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah, itu nikmat. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat tersebut? Maka harus kita teliti nikmat itu, apakah nikmat berupa halal, apakah tidak halal. Kalau yang dirasakan oleh kita nikmat zahir, nikmat tidak halal, maka berat kita untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai pakaian kita, dari makanan kita, apalagi ibu yang saya muliakan, kalau berupa makanan nikmat dari Allah, yang nikmat itu asalnya dari barang yang haram, masuk ke mulut kita, masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita. Selama makanan masih ada di dalam perut kita, selama itu pula sholat kita bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang asalnya dari haram, walaupun itu sedikit yang masuk, ketika bersemi di dalam perut kita, terus kita melaksanakan ibadah, maka ibadah kita bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita ditolak, sedekah kita ditolak, silaturahmi kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu yang saya muliakan, seorang ulama Imam Qusairi pernah berkata, malam yuksin aklahu ubudiyya bisalasi baliyatin. Barang siapa yang makanannya tidak halal, maka bakal dikasih belai, bakal dikasih ujian, 3 ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kata Imam Qusairi, kalau kita makannya makan barang yang haram, maka ketika kita memberikan nasihat, maka nasihat kita tidak akan didengar. Suami memberikan nasihat kepada istri, sedangkan suami makan barang yang haram, maka nasihat suami tidak akan diterima oleh istri. Begitu juga istrinya sama suaminya. Orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, anaknya tidak akan mendengarkan nasihat. Yang jadi pelajaran buat kita, ketika kita menasehati anak kita, terus anak kita tidak mendengar nasihat kita, tidak menurut nasihat kita, jangan terus kita langsung menyalahkan anak kita. Barangkali ketika kita makan ada makanan yang terselip barang haram masuk ke dalam perut kita, maka itu juga akan jadi penghalang untuk nasihat kita. Jadi jangan harus kita jangan sekali-kali menyalahkan anak kita. Maka koreksi dulu barangkali kita yang makannya kurang hati-hati, masuk barang haram ke mulut kita. Makanya ibu yang saya muliakan, kalau orang-orang terdahulu itu
Yang orang-orang dahulu yang ahli sufi, ahli tasawuf, ketika dikasih makanan itu dia teliti dulu, apakah ini makanan halal, apakah haram. Kita makankan nasi sampai diteliti ibu, ini nasi asalnya dari gabah. Gabah itu dari padi kita tanamnya di sawah kita. Sawah kitanya dari orang tua kitanya dari orang tua kitanya dari orang tua. Diteliti itu sampai segitu. Kalau kita nggak mikir-mikir begitu kan, apalagi makanan yang enak, udah buru-buru ambil aja, kita takut kehabisan. Daripada kehabisan gak mikirin akibatnya. Jadi sampai segitu itu kekhawatiran yang luar biasa. Jadi kalau kita menasihatin orang lain terus nasihat kita diabaikan, maka harus kembali kepada diri kita. Barangkali kata Imam Ghazali, ada makanan yang masuk ke dalam perut kita. Yang kedua, orang yang makannya tidak halal. Makannya tidak halal, ibu-ibu, ketika dinasehati sama orang lain, itu nasihat tidak akan masuk ke telinga kita, karena ada penghalang di dalam perut kita. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, jangan menyalahkan ketika kita punya teman diajak ngaji susah, diajak silaturahmi susah, diajak berjamaah susah. Barangkali teman kita itu pernah makan barang yang haram. Kalau kita ibu-ibu ya mendengarkan nasihat ini kita dengarkan tapi tidak masuk ke dalam telinga kita, tidak bisa kita laksanakan nasihat itu bertanda di dalam tubuh kita ada barang haram. Kalimat yang ketiga, orang yang makan barang yang haram tidak akan diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ibu-ibu yang saya muliakan, kalau main ibu-ibu sehari semalam kuat tuh. Nonton TV itu sampai jam 12 kuat kita duduk, mata kita kuat, duduk juga kuat. Tapi ketika kita buka Al-Quran, mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mulai dari mata redup, mulut kita ngantuk jatuh. Yang biasanya itu setiap tadarus itu 1 juz, kadang-kadang baru 1 lembar aja sudah ngantuk kita. Barangkali ada terselip makanan yang masuk ke dalam perut kita, makan barang yang haram. Yang namanya ibadah, ibu-ibu, ya, yang namanya ibadah mah tidak harus sehat, tidak harus yang namanya ibadah itu mudah. Banyak orang yang sakit kuat ibadahnya, tapi lebih banyak orang yang sehat nggak kuat ibadahnya. Ya kenapa? Karena memang yang ukuran ibadah itu bukan ya harus sehat badannya. Banyak orang yang badannya kurang sehat tapi bisa datang ke majelis taklim. Banyak orang yang sudah tidak bisa jalan dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa ibadah, maka beliau bisa melaksanakan ibadah. Contoh puasa ibu-ibu banyak bisa melaksanakan puasa, orang tua bilang nggak kuat, alasan karena musim panen, alasan karena kerja. Padahal ada yang lebih dari itu. Sahur enggak,
siang kerja, tapi kuat sampai sore. Kenapa? Karena mau dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dewasa, anak kecil aja yang namanya puasa kuat. Kenapa? Karena memang dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, ketika kita memakan barang yang haram, memakai barang yang haram, maka semua ibadah kita bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen sholat kita diterima, maka harus yang halal yang kita gunakan. Sedekah kita pengen diterima, maka sedekahnya itu harus sedekah yang halal. Yang namanya halal itu jangankan besar, kecil aja bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ibadah jangankan dilaksanakan cuma keinginan saja, itu keinginan yang niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ada bangunan masjid, ada bangunan majelis taklim, ada santunan anak yatim. Ketika diputerin oleh jamaah, pas keadaan kondisi kitanya lagi nggak punya, tapi kepengen kita pengen ngasih, itu kepengennya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai ngasih. Sebab apa itu? Sedekah kita di dunia itu bakal mendapatkan, memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Cerita dulu ada seorang nenek-nenek tua perempuan. Itu nenek-nenek enggak punya, tapi pengen jariah. Di kampungnya ada pembangunan masjid. Itu masjid pembangunannya hampir 90%. Tinggal 10%, badannya sudah rapi, tinggal keramik aja. Yang lain udah rapi semua. Atapnya, gentengnya, temboknya, tinggal keramik saja. Itu nenek-nenek datang ke DKM. Kata nenek-nenek, saya mau sedekah, mau jariah. DKM jawab, "Nek, apa yang mau disedekahkan?" "Saya mau sedekah, cuman saya punya paku satu aja pakunya, 10 kilo." Kata DKM, "Nek, paku itu udah gak dibutuhkan, yang dibutuhkan keramik, sebab udah habis semua." Kata si nenek, boro-boro keramik, boro-boro 10 meter, 1 meter aja nggak punya untuk belinya. Yang saya punya cuma paku, tapi saya pengen sedekah saya nempel di masjid ini. Bingung si DKM, cuma 1 paku, ini pakunya paku 10. Akhirnya saya kata si DKM, udahnya bawa pulang aja, di sini juga nggak dibutuhin. Enggak, pokoknya mas saya pengen sedekah punyanya ini. Kan kata kiai, kata ustaz, kalau sedekah ditolak kan dosa. DKM bingung. Ya udah, kalau memang begitu saya terima pakunya. Dikasih pakunya, diambil oleh DKM. Itu si nenek diam aja. Setelah diterima pakunya, dia berangkat. Kata DKM, udah nih, pulang. Kan pakunya kan sudah saya terima, sedekahnya sudah saya terima. Kata si nenek, enggak, pokoknya saya nggak bakal pulang dulu kalau paku saya belum ditempelin. Takut dibuang. Ditungguin DKM, bingung. Akhirnya cari palu, diambil palu, mau ditaruh di mana ini paku. Akhirnya itu paku ditempelin di tempat duduk. Ini lihatin pakunya di pantai udah nempel paku. Kata si nenek, mudah-mudahan sedekah saya bisa memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Ketika masjid udah diresmikan, ternyata banyak orang yang mau sholat pakai pakaian kotor, celana kotor, mau sholat dicopot, digantung itu celananya di paku tersebut. Yang mau mandi kadang-kadang rasa kainnya
digantungin di paku tersebut. Ya, berarti manfaat cuma satu paku. Tidak lama kemudian si nenek ini diimpikan oleh seorang wali, padahal dia masih hidup. Ada wali yang mengimpikan si nenek ini. Dalam mimpinya itu terjadi kiamat. Di dalam kiamat itu ada yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Dipanggillah si nenek, dimasukkan ke ruang sidang, disidang oleh Allah selama hidupnya, amal baik dan buruknya. Ujung-ujung dari sidang tersebut ternyata yang paling banyak dosanya daripada amal baiknya. Jadi keputusannya si nenek ini diseret oleh malaikat, ditarik ke neraka. Ketika sampai di pintu neraka, itu di pintu neraka di tengah-tengah itu ada paku nancep di pintunya itu. Malaikat bingung, kemarin aja belum ada paku, ini ada di tengah. Kalau saya lewatin pasti musuh pantat. Ditarikkan si nenek itu ke pintu yang satunya lagi. Ternyata di pintu yang satunya lagi adalah paku yang nancap di tengah-tengah pintu. Sampai ketujuh pintu neraka itu semuanya ada paku nancap di pintu. Akhirnya malaikat bingung, nggak dilaksanakan tugas, harus memasukkan nenek ini masuk neraka. Akhirnya Allah, ini ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa dan belum pernah terjadi kejadian seperti ini. Ketika saya mau masukkan nenek di dalam pintu neraka, ternyata di setiap pintu neraka itu ada paku. Ini paku apa ya Allah? Kata Allah, malaikat, itu adalah amal baik nenek-nenek tersebut. Jadi bilang namanya. Itu amal baik semasa di dunia. Amal baiknya dia pernah ngasih sedekah di masjid cuma satu paku. Ya, satu paku atau paku satu. Karena memang dia ikhlas, dia ridho, dia paku ini bisa memberikan manfaat di dunia dan di akhirat pun bisa menyelamatkan. Maka gara-gara paku ini malaikat saksikan saya ampuni dosanya. Cuma paku satu. Tapi jangan ditiru. Ya, kalau ditiru repot. Kalau mau niru, nanya dulu DKM ini perlu nambah paku, beli 10 kilo. Mudah-mudahan di neraka itu rapat. Ya, mudah-mudahan ya, satu aja bisa menghalangi, apalagi 10 kilo. Jadi insya Allah sedekah kita itu bisa memberikan manfaat di dunia, bisa menyelamatkan di akhirat kita. Walaupun memang nikmat itu kecil, ketika digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bakal bisa memberikan manfaat. Termasuk kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, ibu-ibu yang saya muliakan, setiap manusia itu ketika dapat nikmat ada yang namanya taat. Taat itu apa? Taat itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti jejak Rasulullah, menjauhi apa yang dijauhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 24 jam itu hamba Allah termasuk kita pasti ada yang namanya taat. Kenapa? Di dalam 5 waktu juga ada tuntutan ibadah. Pasti kita di dalam 5 waktu kita sholat. Ada di luar 5 waktu ada sholat sunnah. Termasuk pada hari ini dan saat ini kita berada di dalam majelis kami adalah sedang melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu